sampai keser-keser aku tuh. Tapi finishnya masih under COT 2 jam 50 karena pas di pasirnya, pas lari di coast to coast-nya, di pasir-pasir di Jogjanya itu, aku masih bisa pace 6,5, masih ngebut. Nah, pace 6,5 tuh kalau di trail run hitungannya ngebut, percaya sama aku, berat soalnya. Ada yang pace 5 tapi itu udah gak masuk akal tuh, hitungannya udah superhuman. Nah, pas kemarin, pas Merbabu sekarang itu downhill-nya aku tuh bener-bener apa namanya? Ya lari aja gitu. Gludong bro 6 kali. tapi nggak kerasa sakit. Karena pas itu udah pokoknya gludong dan untungnya di Merbabu itu lintasannya banyak tanahnya. Jadi gludong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng Peng Peng. Dan kali ini H plus 1 bulan lebih. Ada beberapa teman saya bertanya apa yang membuat saya ikut Merbabu Skyrun di 1,5 bulan yang lalu. Jadi Merbabu Skyrun itu adalah salah satu event trail run di Gunung Merbabu. Dan itu ada beberapa kategori dengan elevasi yang ekstrim. Kategori yang pertama itu adalah kategori 5 kilo, lalu ada kategori 10 kilo, lalu ada kategori di 20, lupa gue ya, 25 apa berapa, terus habis itu ada kategori yang bahkan sampai 70-an. Jadi kalau yang kategori paling tinggi, dia itu melintasi bolak-balik dari bawah sampai puncak, ya sampai summit itu semua jalur di Merbabu. Tapi kalau kategoriku yang 10 kilo, aku tuh cuma sampai pos 2 atau pos 3 terus balik lagi. Jadi trail run itu kenapa ikut? Karena kalau kata dokterku yang memandu aku di Wells Pro Clinic, itu salah satu tahapan untuk meningkatkan core muscle. Terus yang berikutnya, manfaat dari trail run itu adalah kita akan melatih VO2 max. Karena kita lari di ketinggian yang lumayan, di gunung. Sehingga melatih kemampuan kapasitas paru. Dan yang ketiga, karena kita lari di tanjakan, itu juga membantu untuk menggeser laktat threshold kita. Sehingga power dan daya ledak otot kita itu akan bagus. Dan ngebuat VO2 max kita juga akan bagus. Nah, selain itu, alamnya bagus ya. Jadi trail run itu benar-benar jarang ada sinyal. Jadi kita tuh memang diharapkan bawa handphone dan darurat, tapi kan yang bisa buat SOS. Dan kita mengandalkan smartwatch kita. Aku pakai Garmin Forerunner yang berhubungan sama satelit. Tapi untuk beberapa orang yang larinya trail run tuh 50 sampai 100 kilo yang kategorinya sudah ultra, udah tidak masuk akal itu. Dan itu rata-rata pakai jam Garmin yang ada solarnya, kalau nggak Coros, yang bisa bertahan sampai 2-3 hari. Dan ada yang namanya mandatory gear. Jadi mandatory gear itu adalah hal-hal, alat-alat yang wajib dibawa untuk trail run. Kalau misalkan kita tuh trail run-nya itu kategorinya masih ringan, yang bisa selesai dalam waktu 2-4 jam, itu kita tetap, kalau mulainya jam 5, kita tetap bawa apa itu, aku bawanya nyebutnya tancepan ya. Terus habis itu sepatu trail juga pasti, terus bawa vest. Vest ini, rompi vest ini isinya tuh rata-rata energy gel. Kalau aku sih pakainya J-Sport. Ya, teman-teman ada pakai yang brand lain. Dan ini bukan extra joss ya. Kalau extra joss taurin. Kalau ini isinya carnitin sama maltodextrin untuk sumber energi cepat. Terus ada yang isinya minuman, air elektrolit. Ada yang isinya thermal blanket. Kalau misalkan dia di atas banget itu, dia sampai 70 kilo, dia harus ada thermal blanket. Untuk supaya kalau misalkan tiba-tiba cuacanya buruk. Dan di trail run itu kalau kenapa-kenapa gimana? Ya udah. Ya kalau kenapa-kenapa ya SOS harapannya. Kayak kemarin di Merbabu kalau nggak salah ada kejadian kepleset dia masuk jurang. Alhamdulillah masih selamat ya ditolong sama tim SAR. Jadi sebelumnya kalau kamu pengen ikut trail run, jangan langsung tiba-tiba FOMO ikut. Sebisa mungkin itu kalian latihan dulu, paling nggak bisa latihan lari di road gitu. Dan kalian ada pengalaman hiking paling enggak. Jadi ibaratnya kalau trail run itu adalah kalian tuh kayak hiking tapi tektok gitu. Dan itu lari bukan jalan kaki. Jadi ibaratnya trail run sekali lagi adalah kayak kamu hiking tapi tektok dan lari. Jadi naiknya bisa jalan kaki, turunnya lari. Jadi kalau dari tipsnya Dede Hilman, yang ngajarin aku tuh Dede Hilman untuk teknik. Jadi ada yang namanya kalau buat aku
aku menerapkan namanya power hiking. Jadi power hiking itu adalah kalau misalkan kita naik ke atas, kita udah capek banget tuh. Misalkan elevasinya gradiennya sampai 12%. Kita kan kalau atlet itu udah bisa lari, tapi kalau aku power hiking. Jadi kita mengurangi tekanan pada quadriceps. Jadi kita naik, jalannya cepet, P10, tapi ini kita sambil nunduk megangin lutut. Itu untuk mengurangi tekanan yang besar banget pada quadriceps. Tendon di sini semua. Nah, terus katanya Mas Dede Hilman, pas nanjak itu semua lambat. Pas nanjak itu semua lambat. Jadi buat Mas Tirta, karena ini masih awal dan aku baru trailan tuh 2 kali dan aku latihan terus rutin, itu nggak apa-apa power hiking aja. Nah, kekuatan utamanya tuh pas turun. Jadi ketika downhill, itu beneran suruh kenceng sekenceng-kencengnya. Dulu ketika aku trailan pertama kali di coast to coast, aku tuh nahan, nggak berani kenceng. Yang berakibat apa? Achillesku robek. Jadi, kalau kita nahan kecepatan ketika downhill, itu kita nahan banget di sini. Kita memberikan tekanan yang sangat hebat di bagian betis sama Achilles. Suwek. Jadi sampai keser-keser aku tuh. Tapi finishnya masih under COT 2 jam 50 karena pas di pasirnya, pas lari di coast to coast-nya, di pasir-pasir di Jogjanya itu, aku masih bisa pace 6,5, masih ngebut. Nah, pace 6,5 tuh kalau di trail run hitungannya ngebut, percaya sama aku, berat soalnya. Ada yang pace 5 tapi itu udah gak masuk akal tuh, hitungannya udah superhuman. Nah, pas kemarin, pas Merbabu sekarang itu downhill-nya aku tuh bener-bener apa namanya? Ya lari aja gitu. Gludong bro 6 kali. tapi nggak kerasa sakit. Karena pas itu udah pokoknya gludong dan untungnya di Merbabu itu lintasannya banyak tanahnya. Jadi gludong, ketabrak akar, pokoknya sampai finish itu suwek lah kata aku tuh, celana suwek, kaos kaki kotor. Sampai anakku yang nonton tuh, papa jatuh kemana ini? Karena itu bener-bener lari duduk, lari lagi duduk gitu. Jadi ternyata yang kenceng-kenceng itu tuh kencengnya downhill. Wah, kenceng banget. Oh tuh aku lihat sendiri di depan mata aku beberapa atlet itu downhillnya bagus banget, tak. Nah, oke, itu dari aku. Sekarang itu storyline-nya, tips-tipsnya. Aku adalah seorang pemula yang awalnya road running, sepeda gym, gymnya leg day-nya juga rajin, yang akhirnya trail run. Tips pertama sebelum trail run adalah kamu harus belajar hiking dulu. Jadi paling tidak kamu belajar hiking. Belajarlah sama orang yang biasa naik gunung. Karena orang yang naik gunung dan kalau bisa jangan pakai porter dulu. Ketika hiking belajarlah kamu bawa kariermu sendiri. Karena ketika kamu bisa hiking dengan membawa kariermu sendiri, itu akan melatih kekuatan kormu dan kamu terbiasa dengan tanjakan ekstrim di gunung-gunung dan lintasan yang aneh-aneh. Karena di gunung itu lintasannya aneh-aneh bro, kadang berbatu, kadang akar, kadang lumpur, kadang tanah, kadang pasir, kadang becek, kadang cuacanya nggak menentu. Jadi kamu nggak bete di tengah jalan dan fokus. Terus yang nomor 2 adalah jangan sombong. Jadi kamu juga membawa peralatan gear yang cukup. Misalkan perintahnya bawa headlamp, terus kamu bilang, alah santai aja, nggak mungkin, ini masih sore. Iya. Tapi di gunung kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada badai, kamu nggak akan bisa bertahan kalau nggak ada headlamp dan nggak ada thermal blanket. Jadi patuhi peraturan dari panitia pembuat lomba. Mandatory gear-nya apa, patuhin. Yang nomor 3, jangan pernah nggak latihan terus tiba-tiba ikut race. Itu bahaya banget. Jadi kalau kamu sudah mau ikut, contoh 10 kilo di trail run, itu mirip 15 kilo di road running. Kalori yang dikeluarkan. Jadi kalori yang dikeluarkan untuk trail run 10 kilo itu mirip dengan kalori yang dikeluarkan untuk 15 kilo. Jadi kalau kamu biasa half marathon misalnya 21 kilo, terus kamu bilang, aku trail run ambil kategori 25. Itu 25-nya kayak 40 bro rasanya bro. Berat banget. Pol, berat banget. Jadi saran kalau kamu biasa road running 10 kilo, kamu ambilnya 10 kilo aja. Jangan ambil di atas itu, karena event itu tiap tahun ada. Jadi jangan pernah kamu mengambil kategori yang melebihi kapasitas. Kenapa? Karena ini di gunung. Kalau kenapa-kenapa, itu pertolongannya agak lebih sulit daripada di aspal. Yang nomor 4, siapkan energi gel yang paling cocok. Kenapa? Karena ketika kamu trail run, kamu tuh harus membawa sumber energi dalam kondisi praktis. Jadi harus sedia energi bar, energi gel. Ingat, dan kalori yang dikeluarkan tuh seimbang, jadi nggak masalah. Walaupun ada water station. Kemarin di Merbabu sekarang water stationnya isinya semangka semua. Tapi kan water stationnya tuh di masih yang ada komplek rumah warga gitu loh. Bukan yang di pos 2 tuh kan mana ada water station, nggak ada orang di pohon-pohon gitu.
Dan kelima adalah pakailah sepatu yang sesuai dengan kakimu. Bebas brandnya apa aja, tapi sesuaikan dengan kakimu. Kalau kakimu wide foot, pakailah sepatu wide foot. Dan pakailah sepatu khusus trail run. Kalau kamu pakai sepatu khusus road running buat trail run, bisa. Kalau lintasannya itu kebanyakan ada batu dan road. Tapi kalau lintasannya itu kebanyakan tanah, akar, pakailah sepatu khusus trail. Brandnya apa aja terserah. Karena akan rentan kepleset ketika downhill. Bukan pas naiknya, bukan uphill-nya. Pas downhill itu rentan kepleset kalau gripnya nggak kuat. Dan itu bisa ngebuat patah tulang. Jadi itu aja kalau dari saya. Apa event trail run yang pengen saya ikuti lagi? Jujur saya pengen banget ikut Siksoro Golawu. Pengen banget itu di akhir tahun. Dan persiapan saya hampir 8 bulan. Karena itu kayak ibaratnya kalau bagi trail run tuh lebarannya anak-anak trail run gitu di akhir tahun. Ada juga BTR Ultra kemarin, tapi saya nggak berani ikut. Rinjani Ultra, apalagi tuh. Rinjani itu bagi saya sangat berat. Rintasan Rinjani itu berpasir dan ketinggiannya tuh ekstrim. Jadi tanjakannya ekstrim, incline-nya ekstrim, tapi dia ketinggian di atas permukaan laut itu ekstrim, sehingga oksigennya juga tipis. Jadi bagi saya, Rinjani dan BTR Ultra sama Arjuna Mantra, itu adalah olahraga yang lintasan yang saya bisa ikutin kalau misalkan saya sudah trail run itu lebih dari setahun. Gitu. Saya itu tipikal yang step by step. Road running aja tuh saya ikut 5, 10, 21. 21 bisa sub 2,5, baru nanti saya ikut 30, 35, 42. Loh dok, kalau road running kan nggak ada habis HM, FM. Ya udah buat pribadi aja 30, 35. Kalau saya belum bisa menaklukkan HM 30, 35, saya nggak akan pernah ikut FM. Karena bagi saya, dan saya pengingat buat teman-teman, event itu akan selalu ada tiap tahun. Ya, jadi tidak perlu kalian terlalu ambisius. Bagi orang non-atlet, event itu ada selalu tiap tahun. Kalian tidak perlu, kalau nggak bisa memaksimalkan di tahun ini, kalian bisa ikut di tahun depan. Dan tiap bulan pun ada event berbeda. Jadi yang penting adalah kalian boleh ikut race kalau fisik kalian tuh cukup. Tapi kalau kalian ikut race, kalian nggak pernah latihan, itu sama aja membahayakan nyawa kalian sendiri. Itu aja kalau dari saya. Thank you buat Merbabu sekarang. Sampai jumpa di event Merbabu berikutnya. Dan thank you buat EJ Sport juga sebagai sumber energi gel saya dan Deddy Hilman. Dan thank you juga kemarin medalinya Merbabu agak telat tapi udah dikirim, udah saya pajang di Jogja. Jadi medali saya trail run tuh semua di Jogja, nggak ada di Jakarta. Karena Jogja banyak gunung. Oh, latihan saya tuh di Gunung Gede, Sentul, dan tanjakan-tanjakan di Bandung.